Oke, first of all kita bahas definisi. Jadi, perilaku manusia dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan, sikap maupun respon seseorang terhadap lingkungannya. Nah, perilaku manusia ini tidak hanya yang terlihat secara fisik seperti gerakan atau ucapan, tetapi juga mencakup sikap mental, emosi, dan cara berpikir kita dalam menghadapi situasi tertentu. Misalnya ketika seseorang karyawan tersenyum saat melayani pelanggan, itu adalah bentuk perilaku yang bisa kita amati kan? Tapi di balik itu semua ada proses mental dan emosional yang memengaruhi sikap tersebut. Lalu yang kedua yaitu definisi pembentukan perilaku manusia. Nah, pembentukan perilaku manusia adalah proses bagaimana seseorang mengembangkan pola tindakan, sikap, dan responnya. Proses ini terjadi secara bertahap mulai dari paparan stimulus, kemudian individu memproses informasi tersebut, merespon lalu menerima umpan balik dari lingkungannya. Nah, proses ini membentuk kebiasaan dan karakter. Misalnya seorang karyawan baru yang awalnya meniru seniornya dalam bekerja, lama-kelamaan akan terbiasa dan menjadikan pola itu bagian dari dirinya. Baik, saya Senja Ramadhani akan menjelaskan dengan faktor pembentuk perilaku manusia. Faktor pembentuk perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu dan mencakup itu adanya motivasi, lalu adanya kepribadian, kompetensi, emosi, dan perasaan. Nah, motivasi itu adalah dorongan dari dalam yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Lalu, kepribadian itu adalah ciri khas individu yang mempengaruhi cara kita berperilaku. Lalu adanya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian yang kita miliki. Dan emosi dan perasaan itu adalah kondisi psikologis yang memengaruhi reaksi dan tindakan kita. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah yang mempengaruhi dari lingkungan sekitar individu, antara lain lingkungan sosial, yaitu teman, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Lalu ada budaya. Budaya itu adalah norma, nilai, dan tradisi yang dianut pada lingkungan masyarakat yang ditempati oleh individu itu. Lalu ada pendidikan. Pendidikan itu adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang membentuk perilaku kita. Dan yang terakhir adalah media informasi. Nah, media informasi adalah, kan kita hidup di zaman sudah berkembang, yaitu zaman era digital semua. Jadi kita selalu mendapatkan media informasi itu dengan cepat melalui media sosial, yaitu itu tuh mempengaruhi stimulus kita dan memberi peluang atau hambatan dalam pembentukan perilaku kita. Oke, ada 3 teori utama yang menjelaskan pembentukan perilaku. Yang pertama yaitu teori behavioristik dari Skinner dan Pavlov yang menekankan bahwa perilaku terbentuk karena stimulus dan respon atau sistem reward dan punishment. Kedua, teori kognitif yang dijelaskan oleh Bandura dan Piaget, di mana perilaku dipengaruhi oleh pemahaman, observasi, serta proses belajar dari pengalaman orang lain. Lalu yang ketiga, teori humanistik dari Maslow dan Rogers yang menekankan bahwa perilaku lahir dari kebutuhan untuk berkembang, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Halo teman semua. Nah, kita kan tadi sudah membahas teori-teori pembentukan perilaku manusia, mulai dari pendekatan teori behavioristik oleh Skinner dan Pavlov, kognitif oleh Bandura dan Tolman, sampai humanistik dari Maslow dan Rogers. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal penerapan teori-teori tersebut dalam psikologi industri dan organisasi. Nah, dalam psikologi industri, perilaku manusia jadi salah satu elemen yang paling penting nih guys nih, dalam menciptakan lingkungan kerja yang efektif, produktif, serta secara psikologis. Semua aspek dalam organisasi ini, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, sampai kepemimpinan, sebenarnya berhubungan dengan bagaimana perilaku manusia dibentuk, diarahkan, serta dikembangkan. Nah, menurut teori behaviorisme sendiri dari Skinner, perilaku terbentuk melalui proses conditioning yang hubungan antara stimulus dan respon, di mana Pavlov juga menekankan bahwa manusia dapat belajar membentuk perilaku tertentu melalui kebiasaan dan pengulangan. Nah, sementara itu teori social learning dari Bandura menyoroti peran observasi dan peniruan dalam pembelajaran perilaku. Nah, lalu pendekatan humanistik seperti dari Maslow dan Rogers lebih menekankan kepada kebutuhan manusia untuk bertumbuh, mencapai aktualisasi diri mereka sendiri, dan menemukan makna dalam pekerjaannya. Nah, dasar dari teori inilah muncul berbagai penerapan dalam dunia kerja yang menjadi bagian dari psikologi industri dan organisasi. Setidaknya ada 7 aspek utama
yang dimiliki dengan hubungan erat dengan pembentukan perilaku manusia di tempat kerja. Nah, slide tersebut bisa dilihat di sebelah sini. Nah, seperti yang kalian lihat, yang pertama itu ada proses rekrutmen dan seleksi. Tahapan ini adalah pintu pertama dalam pembentukan perilaku kerja berdasarkan teori behavioristik. Individu menunjukkan perilakunya melalui reaksi terhadap situasi tertentu. Misalkan, seorang HR bertanya kepada narasumbernya yang akan diwawancara dan narasumber tersebut bereaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari HR tersebut. Nah, teori di sinilah yang akan dipakai di mana simulasi untuk menilai bagaimana seorang bereaksi terhadap tekanan, tanggung jawab, dan aturan kerja. Pendekatan ini membantu organisasi menyeleksi individu dengan pola perilaku yang paling sesuai dengan nilai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada orientasi dan sosialisasi, yang dimana ketika seorang baru masuk ke dunia kerja, mereka akan mengalami yang namanya proses adaptasi. Kita akan memasuki itu saat kita masuk ke dunia, anggaplah di jenjang pendidikan, saat kita pertama kali masuk SD dari taman kanak-kanak, dari kita masuk SMP dari SD, dan seterusnya. Nah, proses adaptasi yang dikenal dengan sosialisasi ini, disinilah teori social learning dari Bandura sangat relevan. Karyawan baru belajar dari perilaku rekan kerja yang ada atau pemimpinnya melalui observasi dan imitasi dari perilaku mereka tersebut. Nah, orientasi yang baik membantu karyawan memahami nilai budaya serta norma perilaku yang berlaku di tempat kerjanya, membentuk dasar perilaku profesional mereka ke depannya. Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Di sini dalam pelatihan, teori behavioristik dan kognitif saling melengkapi nih. Relevansinya, behavioristik membantu memperkuat perilaku positif melalui reinforcement atau penguatan, sedangkan kognitif menekankan tentang pentingnya pemahaman dan pengolahan informasi. Nah, melalui ini pelatihan, karyawan tidak hanya belajar tentang sebuah keterampilan secara teknis, tapi juga cara berpikir untuk bertindak yang lebih adaptif terhadap sebuah perubahan dan tantangan dalam pekerjaan. Lalu yang keempat ada sistem reward dan punishment. Di sini bisa dikatakan sistem penghargaan dan hukuman adalah bentuk nyata teori operant conditioning dari Skinner. Perilaku yang sesuai dan produktif diperkuat dengan penghargaan seperti tanda kutip bonus dan promosi. Lalu atau sekadar pengakuan lewat sertifikasi. Ya, seperti itu. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai diberi konsekuensi dengan cara organisasi bisa membentuk kebiasaan kerja yang lebih konsisten dan berorientasi pada hasil positif. Kelima, ada budaya dan nilai organisasi. Dalam aspek ini, teori humanistik dari Maslow dan Rogers banyak diterapkan organisasi yang mampu memahami kebutuhan psikologis karyawannya. Nah, pertama nih, mulai dari rasa aman dulu deh. Terus rasa nyaman seperti akan dihargai hingga aktualisasi diri. Nah, hal-hal tersebut akan membangun sebuah budaya positif di dunia pekerjaan. Ketika karyawan merasa aman dan dia merasa dihargai, maka dia akan punya makna dalam pekerjaannya, teman-teman. Dan perilaku yang muncul pun cenderung lebih loyal, kreatif, dan berorientasi pada pertumbuhan bersama. Poin yang keenam di sini bisa kita lihat ada penilaian kinerja. Nah, atau performance appraisal ya. Penilaian kinerja tidak hanya menilai hasil kerja ya, teman-teman, tapi juga membentuk perilaku. Teori goal setting dari Locke dan Latham, ya kita nggak sebutin di sini, tapi ya biar teman-teman menambahkan, menjelaskan bahwa perilaku seseorang bisa diarahkan melalui tujuan yang jelas dan menantang. Dengan adanya umpan balik atau feedback dari perusahaan atau bahkan kita sebagai HR, karyawan belajar memperbaiki diri dan meningkatkan kinerjanya, membentuk pola perilaku yang kerjanya semakin efektif kurang lebih. Dan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, yaitu adalah kepemimpinan dan role model. Jadi yang kita tahu nih ya, bahwa pembentukan perilaku manusia ini sebenarnya nggak cuma terkait dari 7 poin ini doang, teman-teman, tapi lebih meluas lagi. Tapi kita di sini hanya mengambil 7 poin utamanya saja. Nah, dalam kepemimpinan dan role model, aspek terakhir ini berkaitan erat dengan teori soal social learning dari Bandura. Pemimpin yang baik itu bukan hanya mengarahkan, tapi juga menjadi contoh nyata bagi karyawan dan bawahannya. Ketika pemimpin menunjukkan perilaku etis, disiplin, dan empatik, bawahan akan belajar dan mengimitasinya.
Maka dari itu, perilaku manusia dalam organisasi ini sangat bergantung pada figur pemimpinnya. Karena dari sanalah terbentuk dan karakter kerja keseluruhan tim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perilaku manusia. Yang pertama adalah stimulus dari lingkungan. Nah, individu menerima rangsangan dari lingkungan sosial, budaya, organisasi, maupun situasi sehari-hari. Contohnya aturan perusahaan, gaya kepemimpinan, atau tekanan sosial dari rekan kerja. Yang kedua ada persepsi dan proses kognitif. Nah, itu tuh stimulus yang dipersepsikan lalu diolah dalam pikiran. Bagaimana seseorang menafsirkan pengalaman mereka. Nah, penilaian kognitif itu menentukan apakah situasi dianggap positif, netral, atau ancaman. Yang ketiga ada motivasi dan kebutuhan internal. Nah, faktor internal yang tadi kita sebelumnya sebutkan itu tuh termasuk nilai pribadi dan kebutuhan. Misalnya kebutuhan akan penghargaan dan keamanan seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang merespons stimulus tersebut. Lalu yang keempat ada pembelajaran, itu dimana perilaku terbentuk melalui penguatan, seperti kita diberi reward atau punishment. Lalu yang kelima ada internalisasi nilai dan norma. Nah, perilaku semakin melekat ketika individu menyerap nilai, budaya, atau norma pada sekitar kita, baik di organisasi maupun di masyarakat, lalu menganggapnya sebagai bagian dari dirinya. Yang keenam itu ada pembentukan kebiasaan, yaitu merespon yang berulang menjadi kebiasaan. Jika diperkuat terus-menerus, kebiasaan ini membentuk pola perilaku jangka panjang. Lalu yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Nah, lingkungan memberikan respon balik atas perilaku seperti apresiasi, sanksi, dan bahkan penilaian sosial. Nah, umpan balik ini memperkuat atau memperlemah perilaku yang sudah kita bentuk. Nah, lalu ada pertanyaan yang mempertanyakan, apa sih alasan cewek itu selalu mempertanyakan pilihan padahal dia udah punya pilihannya sendiri? Nah, kita sebagai cewek ini bisa jawab, karena kita yang pertama itu selalu butuh validasi. Kita tuh butuh validasi karena kita ini udah tahu nih jawabannya, tapi kita pengen tahu respon orang tuh gimana nih sama pilihan yang kita beri. Lalu yang kedua, adanya menguji sudut pandang atau kepedulian. Misalnya ini kita kayak mau ngedate sama pacar kita, lalu kita nanya nih ke pacar kita, aku bagusan pakai kerudung warna ini warna hitam atau warna pink ya, gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih, dia peduli nggak sih sebenarnya sama kita, atau dia asal-asalan jawab aja. Lalu yang ketiga ada kita ini masih kayak ragu, ini bagus nggak sih sebenarnya gitu, makanya kita tanya, padahal kita tuh kayak udah, aku nih lebih bagus yang ini lah tahu gitu. Lalu yang terakhir ini ingin melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan kita, karena menurut kita ini kayak kita ini memang harus validasi sebagai cewek-cewek. Udah, sekian video dari aku, itu aja. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini aku bakal ngebahas soal tantangan dalam pembentukan perilaku manusia. Nah, kita kan sebelumnya itu sudah mendengar bahwa pembentukan perilaku manusia itu memiliki proses, mulai dari stimulus lingkungan, proses kognitif, muncullah sebuah motivasi dan kebutuhan, lalu berlanjut ke internalisasi nilai dan norma yang akhirnya membentuk sebuah kebiasaan dan itu menimbulkan feedback. Dari proses itulah muncullah umpan balik, yaitu membentuk perilaku seorang dari waktu ke waktu. Nah, tapi dalam kenyataannya proses ini nggak selalu berjalan mulus. Baik di dunia sosial maupun di dunia kerja, ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi dalam pembentukan perilaku manusia ini. Dan yuk kita bahas satu persatu. Kita bisa lihat di slide ini, ada perbedaan individu. Pertama, setiap orang itu punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Di dunia kerja, perbedaan ini nih bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman yang biasanya malah berujung konflik. Misalnya soal cara komunikasi atau gaya bekerja, cara mengatasinya, ya organisasi dan individu perlu saling memahami perbedaan ini dengan empati, membangun komunikasi terbuka, dan menghargai cara pandang yang beragam, dan kita sebagai HR adalah mediator dalam hal tersebut. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Ini cenderung di mana seorang individu nyaman dengan kebiasaannya yang sudah ada. Jadi ketika ada aturan baru atau perubahan sistem kerja, banyak yang merasa takut, tidak siap,
Cara menanggulanginya, jelaskan alasan dibalik perubahan tersebut. Biarkan mereka paham. Libatkan mereka dalam pembuatan prosesnya. Karyawan dan berikan waktu untuk beradaptasi. Dukungan dari atasan juga akan sangat membantu dalam menurunkan rasa takut terhadap perubahan. Yang ketiga, adanya budaya organisasi yang tidak konsisten. Kadang, nilai yang dikatakan perusahaan tidak selalu sejalan dengan yang dijalankan. Misalnya, perusahaan bilang menghargai sebuah inovasi, tapi di satu sisi karyawannya yang mencoba hal baru malah tidak didukung. Nah, solusinya adalah komunikasi antara pemimpin dan manajemen harus menunjukkan sebuah konsistensi dari sebuah perkataan, ucapan, atau tindakan. Kalau nilai inovasi ditekankan, maka setiap ide baru seharusnya diapresiasi dan bukan diabaikan. Yang keempat itu kita bahas soal kurangnya role model positif. Ini sering terjadi di banyak lingkungan kerja, teman-teman. Jadi perilaku manusia sering terbentuk lewat contoh seperti yang dibilang sebelumnya. Kalau di lingkungan kerja sendiri atau sosial tidak ada panutan yang baik atau jelas untuk dicontoh, maka perilaku bisa jadi kabur. Cara menanggulanginya, pemimpin itu perlulah untuk menjadi seorang guru atau senior perlu memberi teladan yang baik lah. Tindakan kecil seperti seperti disiplin, seperti datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menghargai waktu dan bersikap jujur, dan itu akan sangat-sangat memberi pengaruh besar pada orang lain. Nah, di sini kita juga bakal ngebahas sistem reward dan punishment. Gini aja deh, kalau perilaku baik seorang individu tidak dihargai dan bahkan perilaku buruk seorang individu juga tidak diberi konsekuensi, maka motivasi orang untuk menjadi lebih baik itu tidak akan ada dan cenderung malah akan menurun. Dan solusinya adalah membuat sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. Misalnya, ada seorang karyawan yang dia selalu telat datang. Kita bisa memberi dia peringatan dengan SP1 dan SP2, lalu dia bisa keluar jika dia masih melakukan hal tersebut. Atau yang kedua, ada seorang karyawan yang sangat-sangat berprestasi, sangat-sangat berusaha untuk membuat perusahaan jadi lebih baik, ya perlu diapresiasi. Kita sebagai orang yang dalam perusahaan, terutama kita sebagai HR, harus memberi apresiasi kepada orang tersebut. Agar apa? Motivasi dari orang tersebut untuk jadi lebih baik akan terus ada. Kurang lebihnya seperti itu. Yang keenam itu ada poin di sini di mana pengaruh lingkungan eksternal. Perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor luar. Itu tadi yang di dalam, sekarang yang di luar. Seperti contoh tekanan sosial, tren media, atau yang paling sering terjadi bahkan di saat ini Indonesia mengalami situasi ekonomi. Semoga cepat diberikan keamanan dan kelancaran untuk kedepannya. Praise justice. Lalu yang keenam ada pengaruh lingkungan eksternal. Perilaku manusia ini juga dipengaruhi oleh faktor luar. Sebelumnya kita sebutkan ada faktor internal dan sekarang ada faktor eksternalnya. Nah, faktor-faktor ini seperti tekanan sosial, tren media, atau situasi ekonomi. Misalnya, budaya kerja cepat bisa bikin orang mudah stres, ketinggalan informasi, atau FOMO, fear of, aku lupa tapi takut untuk ketinggalan informasi, intinya itu. Lalu seperti di tren media, ada orang-orang yang dalam tanda kutip menyombongkan dirinya lah. Aku jadi lebih baik, aku punya ini, aku punya itu, dan orang jadi punya tekanan tersendiri kayak aku harus kaya mereka, harus bisa sebahagia mereka. Padahal sebenarnya tidak, teman-teman. Semua yang ada di media sosial itu belum tentu benar dan tidak bisa dipastikan 100% benar juga. Lalu jangan percaya apapun jika tidak ada data konkretnya di media sosial. Oke? Lanjut lagi, adanya situasi ekonomi yang sedang dihadapi oleh kita sekarang ini. Dan hal-hal seperti inilah yang sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi pembentukan karakter di lingkungan kerja. Nah, cara menanggulanginya pentingnya untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itulah kenapa kita harus belajar untuk manajemen waktu, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung mental dan moral yang sehat. Ini adalah tugas kita sebagai seorang HR untuk mengakomodir hal-hal tersebut.
Lalu yang terakhir, tapi tidak terakhir adalah keterbatasan dalam pengembangan dan pelatihan. Tanpa pembelajaran yang terus-menerus, orang cenderung stuck dan sulit berkembang di dunia kerja. Hal ini membuat karyawan kesulitan beradaptasi dengan teknologi yang ada atau dengan tuntutan baru yang diminta oleh pemimpin. Solusinya itu, organisasi perlu menyediakan setidaknya sebuah pelatihan dan kesempatan belajar yang relevan bagi individu. Penting juga untuk punya semangat belajar mandiri agar perilaku dan kemampuan terus berkembang, teman-teman. Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan perilaku manusia adalah proses adaptasi yang dinamis. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal. Proses ini berlangsung melalui pembelajaran, internalisasi nilai, dan umpan balik yang konsisten. Dalam psikologi industri, memahami pembentukan perilaku berarti membantu perusahaan mengarahkan karyawannya untuk selaras dengan tujuan organisasi. Nah, dari situ organisasi bisa tumbuh secara berkelanjutan dan individu juga merasakan kepuasan dalam bekerja. Sekian kesimpulan dari kami dan terima kasih telah menonton video ini.